Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ada gue Herjuno Syaputra seperti biasa di podcast Aksi Nyata. Dan seperti biasa juga kita akan ngobrol dengan narasumber kita setiap harinya jam 4 sore di podcast ini. Dan teman-teman bisa mengakses tontonan ini mulai banyak di berbagai platform, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Partai Perindo, gampang banget. Ada RCTI Plus, Okizon, Sido News, iNews.id, dan juga website yang Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton dari portal atau platform yang mana. Nah, kalau bicara mengenai tema hari ini menarik sekali. Tadi saya sempat ngobrol sama narasumbernya, dua-duanya asli cowok ya, dan baru terbang ke Jakarta khusus untuk nonton, untuk tayangan podcast ini. Dan sebenarnya kalau yang satunya sudah pernah menjadi narasumber di sini. Nah, kita punya dua langsung ya narasumber kita untuk hari ini. Yang kita akan bahas mengenai industri tekstil dan garmen mulai bangkit di tahun politik. Ini menarik, industri garmen, karena kita tahu bahwa ini kan salah satu industri yang naik turun ya. Selama COVID juga salah satu yang banyak mungkin sedikit punya hambatan seperti itu. Plus juga kalau kita lihat sekarang bicara mengenai online shop, ya kemarin TikTok Shop, ini juga banyak teman-teman yang bergerak di bidang usaha ini mengeluhkan karena mungkin orang lebih banyak belanja online daripada offline. Nah, itu coba kita bahas di sini hari ini, bagaimana industri tekstil dan garmen mulai bangkit di tahun politik dan gimana sebenarnya mereka bisa survive. Nah, podcast ini kedatangan, langsung saja kita sapa. Ada Bacalek DPR RI Dapil Jawa Tengah 5. Ada Mas Agung Nugroho SHMH. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Agung. Terima kasih sudah ketemu lagi. Sudah hadir lagi. Di sebelahnya juga ya ada Bacalek DPRD Kota Surakarta Dapil 2. Ada Mbak Erni Setiawati SEM. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore Mbak Erni, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Solo. Aduh, tahu gitu nanti saya ikut deh pulang ke Solo. Kenapa suka Solo? Solo, Jogja itu selalu ngangenin sih. Makanannya, orangnya, suasananya ya. Karena kalau di Jakarta, aduh, ya Mas Agung ya. Oke, sebelum kita bahas mengenai soal garmen, saya mungkin mau kenalan dulu. Kalau aku tahu Mas Agung backgroundnya law ya, as a lawyer. Kalau Mbak Erni, kalau kita boleh tahu kegiatannya, backgroundnya seperti apa? Di Solo saya ini usaha garmen untuk produksi baju baby dan anak-anak. Baby dan anak, menarik. Sudah 10 tahun ya aku dengar ya? Udah 10 tahun. Lumayan ya? Iya. Lumayan panjang loh itu 10 tahun. Dan sekarang karyawannya kalau nggak salah ada berapa? 200? Ya. Mantul. Semoga tetap bertahan ya Mbak ya. Karena saya yakin banyak karyawan orang lokal kan? Orang lokal semua. Pasti teman-teman di sana kan sangat membutuhkan pekerjaan. Oke, tapi backgroundnya juga tadi kalau aku lihat di sini, ekonomi MM juga ya. Iya. Oke, good. Nah kalau Mas Agung ini, ini SHMH ya. Sekarang aktivitas seperti apa, Mas Agung? Masih sebagai lawyer, terus kemudian juga sekarang sudah mencalonkan diri sebagai caleg di Jateng 5. Jateng 5. Oke. Persiapan semuanya, berarti bolak-balik dong ini, Jakarta Solo. Udah capek nggak sih Mas? Lumayan. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tadi, ini garmen ya, Mas Agung, Mbak Erni, ini kan juga aku bilang kan naik turun ya. Bagus sempat, COVID juga sempat terkumpul. Kemarin juga kalau bicara ya namanya garmen, apalagi baju-baju seperti memang kan konsepnya kan nggak selamanya orang tadi bisa. Kalau kita bicara food and beverage, makanan ya mungkin orang akan konsumsi tiap hari. Nah, kalau bicara mengenai garmen, Mbak, untuk saat ini sebenarnya trennya seperti apa sih? Sudah cukup baik kah atau malah kalau kita bandingkan dengan kondisi saat pandemi, Mbak Erni? Kalau sewaktu pandemik ya sekarang lebih bagus sih. Lebih bagus. Tapi meningkat dikit aja. Meningkat dikit aja. Iya. Jadi meningkatnya nggak signifikan. Kenapa, Mbak? Karena sebenarnya kan produk tekstil dan garmen itu banyak problem ya. Banyak problem. Apa yang misalnya yang kalau Mbak Erni sebagai pengusaha temui ketika bicara garmen ini, apa problemnya? Kalau menurut saya sih kemarin karena terjadinya resesi ekonomi global. Betul. Terus juga ada faktor geopolitik Rusia Ukraina. Terus ada stagflasi. Jadi memang daya belinya ngaruh ya. Kenaikan bahan baku tapi tidak diimbangi dengan kenaikan harga produk. Nah jadi kayak gitu. Iya, jadi memang kaitannya juga daya beli orang juga ya orang gitu ya. Order kita turun. Iya, aku paham sih. Bagaimana semua itu mempengaruhi ya.
tidak hanya bicara garment tapi banyak hal. Nah, kalau Mas Agung ngelihat bahwa kita bicara garment, Mas Agung ya, Anda sendiri sebagai backgroundnya hukum dan juga tentunya punya banyak teman yang bergelut di bidang ini. Apakah kalau kita lihat sekarang masalahnya baik itu daya beli, trennya menurut Anda seperti apa? Kalau saya lihat tren saat ini adalah banyaknya sekali gempuran-gempuran dari produk-produk asing. Betul. Dan terus kemudian regulasi yang harusnya melindungi produk lokal, khususnya untuk tekstil dan garment, ya kan. Terus kemudian biaya impor masuk untuk terus bahan baku. kaitan juga kemarin dengan online shop ya, yang Betul, online shop itu juga. TikTok Shop, Betul, TikTok Shop. Lazada, Shopee. Ya, betul. Jadi menurut saya itu yang perlu harus diperhatikan oleh pemerintah. Oke. Ya. Jadi ya tadi peraturan ya, kepastian hukum. Tapi Mbak, kalau bicara online shop ya, Mbak Erni, bukankah itu salah satu tools untuk kita sebenarnya kalau kita melek digital, atau kalau dari Mbak Erni karena nggak ada aturan atau perlindungan akhirnya ya UMKM gitu tergerus. Menurut Mbak Erni harusnya seperti apa? Karena kan somehow ya menurut saya online shop juga bagus gitu untuk orang akses lebih gampang. Kalau dari Mbak Erni apa sih masukannya terkait ini? Online shop sih oke. Cuman kan di online shop kita nggak, karena saya biasa main grosir ya. Grosir, jadi kan online shop kan jumlahnya nggak sebesar di kita main grosir. Gitu. Tapi jadi memang bukan di situ rananya ya. Tapi kita tetap udah ada online shop juga sih. Ya, marketplace-nya ada. Oke. Nah, kalau tadi Mbak Erni bilang sempat terjadi kendala ketika kemarin misalnya pandemi segala macam. Apakah ada pengurangan atau pasti? Ada di kakak juga pasti, di rumah kan? Karena order kita kan turun drastis. Apalagi kemarin sempat lockdown beberapa bulan, itu benar-benar nggak ada order, tutup semua. Sempat lockdown dan waktu di awal 2020 ya close semua. Close semua. Akhirnya? Waktu di lockdown itu kita cuman produksi masker kayak gitulah. Gitu. Jadi switching atau memang? Jadi untuk ngantisipasi pas di lockdown aja. Dan kita rumahkan dulu sebagian atau berapa persen? Banyak sih. Banyak sekali. Tapi sekarang sudah balik lagi atau seperti apa? Belum balik seperti sebelah. Ya, belum maksimal ya. Belum maksimal. Tapi tadi sudah ada beberapa yang kembali bekerja. Nah, kalau kita lihat Mas Agung bahwa ketika belajar dari pandemi dan sebenarnya kondisi sekarang juga nggak lebih baik ya. Karena kita tahu bahwa ya daya beli, perang juga ya, bukan hanya Ukraina tapi Palestina, Israel juga. Terus bagaimana tadi harga minyak, dolar juga luar biasa. Naik lagi, kain naik bagaimana lagi. Mas Agung melihat bahwa tadi memang peran pemerintah ya ini harus hadir di sini, karena kalau enggak ya bukan hanya pengusaha tadi, karyawan, pekerja juga akan terdampak. Dari sudut pandang Mas Agung? Dari sudut pandang saya, memang pemerintah harus menguatkan, menguatkan industri ini. Mungkin juga pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang lebih pro untuk industri. Sebagai contoh, misalkan saat ini kan belum ada tuh namanya undang-undang perlindungan tekstil atau undang-undang perlindungan garment, ya kan, yang mana sebenarnya kalau dari proses ya dari hulu sampai hilir itu bisa menciptakan 25 juta tenaga kerja baru. Kita bicara cuman garment ya? Garment saja. Tekstil dari hulu ke hilir ya? Tekstil dan garment. Tekstil dan garment. Karena kan dari awalnya adalah sebagai produksi kain, ya kan, terus kemudian kain olahan, terus kemudian nanti juga membina untuk garment-garment sebagai produsen untuk baju jadi seperti Bu Erni untuk baju anak ataupun lain-lain ya. Terus kemudian juga dari segi industri lain seperti industri batik yang ada di Lawean tempat beliau ini, ya di sana itu dikenal Lawean. Kampung batik di situ. Kampung batik. Jadi makanya di sana tuh terkenal sekali dengan kampung batik, industri batik yang sangat-sangat produktif. Akan tetapi kalau ini diolah, terus kemudian diregulasinya diperbaiki dan lebih mempermudah bagi mereka untuk berusaha, saya yakin. Terus kita juga, kita soroti bagaimana gempuran impor ya. Gempuran impor. Itu harus benar-benar disaring sekali ya. Disaring sekali. Karena saya ngeliat, ya nggak hanya bicara garment, misalnya contoh skincare ya, yang lokal ada, kita punya banyak, tapi ketika dapat dari Cina lebih murah, lebih bagus, ya orang otomatis akan beli itu, dan itu kalau nggak di filter bahaya. Nggak dikasih regulasi ya, bahaya. Nah, kalau Mbak Erni sendiri, apa sih Mbak Erni, kalau tadi kan Mas Agung, apakah sama juga dari Mbak Erni sebagai seorang pebisnis, apa yang harus dilakukan pemerintah agar
orang-orang seperti Mbak Erni, pengusaha yang bergelut di bidang garment dan juga karyawan ini bisa diselamatkan sebenarnya? Kalau menurut saya sih pemerintah harus buat regulasi, kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang bisa support untuk menyelamatkan sektor TPT, tekstil dan produk turunannya bisa survive. Syukur-syukur bisa bangkit kembali. Benar. Karena sejauh ini belum ada tadi ya undang-undangnya. Belum ada. Ini menarik sih, ini ranah yang kosong. Ini semenjak berapa belas tahun ini kan biaya masuk bahan baku impor itu kan dikenakan biaya yang tinggi, sekitar 33% ya. 33% untuk bahan baku kapasnya kan. Kapasnya, oke. Untuk kapas kan, untuk kapas dan polyester fiber itu kan Indonesia nggak tersedia, jadi harus impor. Dan itu mahal. Dan biaya masuknya mahal tinggi, sekitar 33% dari harganya. Oh my God. Jadi biaya masuknya 5%, terus biaya anti dumpingnya sekitar 28%. Itu belum termasuk PPN 11% dan PPh 22 2,5%. Jadi total 33. Lebih. Tambah 11 tambah 2,5% lagi. Ini harus juga dipikirin ya. Karena kita jangan sampai orang kita lebih suka beli tekstil atau garment dari luar ya, karena murah gitu. Karena nggak bisa nyalain, karena kan memang daya beli. Tapi kan kalau kita nggak tekan ya Mbak ya, dengan strategi, dengan cara gitu, kalau pemerintah nggak hadir, takutnya tadi kayak kemarin kan kewalahan pedagang offline pada sepi gitu kan. Oke, nah kalau bicara 2024, ini kan orderan baju partai, seragam. Mbak Erni pernah handle seragam atau apa? Sering ya? Ini karena ini kan baby lagi agak low, jadi kita terpaksa ambil yang order partai. Nah, kalau partai sekarang, apakah ada tren seperti itu naik atau udah mulai banyak yang mesen? Udah mulai banyak nih. Udah mulai banyak. Dan ini tapi yang murmer lah, murah ya. Ya nggak apa-apa lah, kan kadang sekali 2 kali pakai doang ya. Tapi lumayan loh itu karena banyak orang yang kadang ya kaos-kaos partai juga. Saya juga dikasih juga mau aja buat tidur, buat di rumah. Ada beberapa grade sih. Oke, tapi orderannya lumayan ya Mbak ya? Lumayan kalau kaos partai. Oke, jadi partai-partai ini Mas Agungnya bisa kembali meningkatkan order dari teman-teman di garment ya. Kalau bagaimana Mas Agung melihatnya bahwa memang harusnya partai-partai tadi ikut sumbangsi juga. Sudah pasti ya. Kita kan misalkan kayak APK itu kan bendera, baju, terus kemudian bahan-bahan lain, baliho atau apapun itu kan pasti. Iya, kita nggak bicara baju ya, benar. Itu spanduk itu ya. Spanduk bisa meningkatkan juga sih untuk produksi tadi yang disebutkan garment dan tekstil. Tapi temporary. Tapi memang temporary. Kalau kita inginnya ini berkesinambungan kan, tidaknya. Sebenarnya undang-undang tadi ya yang bisa menjamin untuk agar endurance-nya tetap terjaga. Kalau yang kayak partai ya karena kita mau pemilu 2024 tapi paling nggak dari sudut pandang Mbak Erni yang kayak gini lumayan ngebantu ya. Lumayan membantu. Oke, jadi partai-partai ya harusnya ayo menggalakkan UMKM, pesannya sama UMKM yang nggak usah impor, jangan ada impor, jangan sampai ya, karena biasa kan bikin pesanan order gede itu ya. Kalau sampai pakai yang impor tuh sayang sekali uangnya lari ke. Harus pakai bahan baku kain dari lokal. Kebetulan kan di Solo kan juga gede-gede ya pabrik tekstilnya. Oke. Baik, jadi memang seperti itu. Jadi harus tadi ya pro lokal lah. Jadi istilah kerennya itu adalah local pride. Local pride, ya betul. Dan aku juga gini, kalau teman-teman ya anak-anak muda, nggak ada salahnya punya barang-barang branded, mahal, luar negeri nggak apa-apa 1-2. Tapi make sure bahwa jangan sampai kita tidak pernah membantu atau juga beli produk lokal. Karena sebenarnya produk lokal, bagus banget. Aku tuh, kalau aku ya Mas Agung dan Mbak Erni, banyak banget baju aku malah lebih banyak lokalnya daripada merek-merek yang itu mahal-mahal atau branded. Karena lokal kadang lebih murah dan sekarang ya kualitasnya bagus-bagus Mas Agung ya. Nah, satu mungkin kalau kita bicara Mbak Erni kan Surakarta ya, ranah di mana aja dapilnya nanti? Surakarta, di Dapil 2 Lawean. Apa kabupatennya atau apa? Dapil 2 Surakarta, Solo. Surakarta Solo, dua itu ya. Nah, dari dua daerah itu nanti kalau misalnya Mbak Erni dipercaya, apa yang ingin Mbak Erni bawa nanti yang diperjuangkan? Membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mensupport perkembangan UMKM, khususnya di dapil saya kan ada Kampung Batik.
Jadi paling enggak ya ditingkatkan lagi, dibangkitkan lagi. Betul. Jadi Indonesian local pride itu bisa rasa. Karena pasti kalau Solo, Surakarta itu kan tadi ya banyak UMKM, batik-batik tadi ya. Kain-kain tradisional. Kebetulan kampung batiknya itu di dapil saya. Di dapil. Iya. Oke. Semoga nanti bisa diperjuangkan, dan ini juga erat dengan kaitan dengan background Mbak Erni ya sebagai pengusaha tadi garment. Kalau Mas Agung sendiri Jawa Tengah apa Mas yang ingin dibawanya nanti? Pasti kita juga ingin membuat juga regulasi khususnya. Kita mau dorong terciptanya undang-undang tekstil dan garment ataupun produk turunannya yang bisa melindungi melindungi pengusaha-pengusaha dan terciptanya inkubasi bisnis ya kan, dari hulu sampai hilir sehingga menciptakan langsung otomatis beli 25 juta pekerjaan baru. Angka nggak sedikit loh. Karena saya yakin gini Mas Agung dan Mbak Erni, kita bicara lapangan pekerjaan sekarang kan ya kita bilang pandemi selesai ya, tapi efeknya efeknya masih ada, dan kita juga bicara keadaan nggak baik-baik saja sebenarnya. Oke, alhamdulillah ya sebenarnya baik-baik, cuman tidak sebaik-baik yang harus kita. Jadi kalau bicara pekerjaan, saya senang sekali ketika Mbak Erni cerita karyawannya ada 200-300 semuanya orang lokal. Itu mungkin kedengarannya ya sekilas biasa aja, cuman kalau teman-teman renungi bagaimana ada 200 atau 300 orang jiwa ya, orang-orang Solo yang terbantu dengan pekerjaan ini. Jadi kalau kita bisa bikin lapangan kerja yang lebih gede lagi, banyak orang yang bisa kita bantu, ekonomi juga makin bagus ya Mbak Erni. Mbak Erni terima kasih loh sudah membantu UMKM di sana ya, dan semoga juga karyawannya semangat. Semoga nanti pabriknya lebih gede lagi. Amin. Bisa bantu banyak orang, bisa lebih gede lagi sedekahnya. Ya, amin. Dan Mas Agung juga selamat untuk dapil Jawa Tengahnya. Semoga sebagai seorang lawyer makin banyak yang bisa kita bela. Pro bononya makin banyak ya. Karena saya yakin banyak teman-teman kita yang kadang nggak punya akses hukum, ya, nggak mampu juga. Mereka juga harus kita bela. Jadi ini penting banget untuk pesan anak-anak muda di luar sana bahwa apapun yang kalian kerjakan, apapun backgroundnya, mau hukum, pengusaha, tetap coba sebisa mungkin bantu yang ada di sekitar kita dengan berkah yang kita punya. Ya, Mas Agung merupakan bukti aksi nyata. Betul aksi nyata. Ya, karena ini juga yang dilakukan Partai Perindo selama ini, dan ini salah satunya Mas Agung dan Mbak Erni Indonesia Sejahtera menjalankannya. Amin. Terima kasih Mbak Erni sudah hadir di podcast kita. Mas Agung juga terima kasih. Kapan pulang Solo? Besok mungkin. Besok ya. Sehat-sehat ya. Insya Allah ketemu di Solo ya. Kalau saya ke Solo juga. Dan Mas Agung kapan ke Jateng? Mungkin hari Kamis. Sehat-sehat juga. Ini pasti rute kerjanya lumayan padat ya. Jadi harus kemana-mana. Tetap jaga stamina. Dan yang penting tadi sehat-sehat, niat baik ya. Nanti apapun hasilnya nanti Tuhan yang menentukan. Terima kasih Mbak Erni dan teman-teman. Tadi sudah kita lihat obrolan bagaimana sebenarnya industri garment, tekstil yang memang perlu perlindungan, karena sampai saat ini undang-undangnya juga belum ada, dan bagaimana pemerintah juga harus melihat jeli, karena ada sekitar, kalau kita bisa maksimal tadi disebutkan ada sekitar 25 juta tenaga kerja yang bisa kita berdayakan dari satu ranah industri ini. Jadi semoga nanti industri garment, dan satu lagi sebenarnya teman-teman gampang banget cara supportnya, tetap beli produk lokal, beli baju-baju lokal, beli batik, apalagi kalau beli batiknya ke Jogja atau ke Solo, jangan nawar ya, jangan nawar, karena bikin batik bener nggak gampang, dan kita juga nggak tiap hari kan beli batik, jadi ketika beli batik jangan nawar ya, karena itu it means a lot buat mereka yang mengerjakannya. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Tadi kita udah ngobrol sama Mbak Erni dan Mas Agung bahwa kita harus produktif, harus solutif, harus modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini nilai-nilai yang dimiliki Partai Perindo, dan teman-teman juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh kesini ya, di website kita, dan juga download apps-nya gampang banget di App Store dan Play Store. Tinggal di sini, di scan aja QRIS-nya, one click away. I think that's all for today. Terima kasih yang sudah nonton. Mas Agung, Mas Erni, terima kasih lagi atas obrolan yang singkatnya tadi. Sukses untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuna Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah
satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh